Tinggal Mbak Devi ya. Linknya katanya hilang. Siapa yang nyimpen ya? Sebentar. Tadi udah Ini tak bisa kirimin. di-copy nggak? Udah ya? Di chat ya? Udah masuk. Mana mboknya? OTW. Jadi kita ngapain ini, Semetun? Hari ini berdasarkan yang sudah tak baca, selamat datang Mbak Devi. Welcome to Mobile Legend. Geng huru hara berkumpul kembali. Iya, jadi mohon maaf off cam ya. Jadi gini, nanti terlalu vulgar. Jadi hari ini kita nyusun visi bersama, boleh diambil dari masing-masing atau diambil salah satu aja, dirumuskan bersama atau diambil salah satu aja. Untuk jalan tengahnya kita ambil salah satu aja, bagaimana teman-teman? Iya, biar cepat. Iya, betul. Tadi sih rata-rata sebenarnya mirip-mirip ya, teman-teman ya. Sebenarnya tadi tak baca-baca, maksudnya yang di gini rasanya mirip-mirip gitu. Artinya ya kurang lebih seperti sama, yang banyak poinnya itu tak baca itu tuh. Pancasila, profil pelajar Pancasila ya, bener ya? Iya. Nah, jadi visi siapa yang kita nggak punya, bisa di kolom chat kali ya, di kolom chat aja ketik nanti kita, atau mau jadi ketik di kolom chat masing-masing visi yang sudah disusun itu, kemudian kita sepakati visi mana yang akan kita kembangkan untuk menuju ke prakarsa perubahannya nanti. Gimana teman-teman, setuju? Ya, setuju. Yuk. Setuju. Baik. Kok mirip-mirip? Ayo Ya, hampir ambil sama. Udah dah, yang udah fix aja dah pakai, toh mirip. Mana nih Mbak Apri? Maaf, masih gini. Jadi kita pakai yang mana ya, yang paling pas gitu rasanya. Kalau menurutku ya, kan nggak apa-apa ya berpendapat. Nggak apa-apa. Kayak punyanya, bentar Pak, PP nelpon. Halo Pak. Pak PP maksudnya kan masuk room sini sebenarnya ya, kan ikut berdiskusi Pak PP. Iya betul. Nggak punya link mungkin.
Tolong dikirimkan Bu Ina, operator kita. Kalau yang pas sebenarnya yang Bapaknya minta link. gimana lanjut Bu Ina? Sek. Kirim link dulu. Menurut saya nih, saya dulu ya. Punyanya saya, Bu Depi, Bu Mas Ayu sama Bu Ayu Mas sama Bu Arna ini mirip karena memang ini tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian disempurnakan lagi, ditambah lagi dengan punyanya Mbok Apri. Jadi punya Mbok Apri ini kayak lebih menyeluruh gitu. Ada sehat, berdikari itu kan hal baru bagi kita. Kenapa nggak itu kan kita kembangkan gitu. Sementara yang punya kita berempat ini rada-rada adik kakaan gitu loh. Ya nggak sih? Kalau dari saya, malah punyanya kalian yang lebih, kan gini, kalau punyaku, agak susah berbicara dengan kalian, dengan sayaan. Kalau punyaku, ini kayaknya SMK banget gitu, maksudnya profesional, ada tambahannya soalnya kalau di SD SMP kayaknya kata-kata profesional itu kan kurang gimana ya, kalau SMK soalnya kan siap kerja gitu loh maksudnya. Ya itu kurang pas gitu maksudnya kalau untuk kelompok, karena kita kan soalnya ada kalau mau memang ditambahkan, tambahin lagi sehat, tambahkan unsur sehatnya di dalam rumusan visi kita nanti gitu. Tapi kalau pakai punyaku jangan deh, itu kayaknya berat ya. Berat untuk anak SD SMP. Ya, kalau yang tak baca sih gimana kalau kita pakai punyanya Ayu Mas, karena di sana kan Ayu Mas juga sebenarnya kalau tak baca itu profil pelajar Pancasila ya, bahkan isinya ya. Penjabarannya. Iya, kalau saya lebih cenderung lihat punya Bu Arna ya. Kalau saya itu cuma menjabarkan aja, nggak kelihatan profil pelajarnya, hanya saya menjabarkan aja ya, Mbok. Punya saya sama kayaknya sama Bu Ina. Guys, Pak PP nggak bisa masuk, minta tolong Pak Fasilnya suruh menerima. Bapaknya kayaknya nggak ada di sini nih. Tuh, Pak, hidupnya Pak gininya Pak. Maaf. Pak, turunin gini AC-nya nih. Panas. Kalau kita pakai punya Bu, gini aja yuk. Kita pakai punya Bu Arna, tapi tambahkan lingkungannya. Karena di Bu Arna kan ada lingkungannya tuh. Ya. Ya, benar nggak sih? Gitu. Ya. Kita pakai punya Bu Arna, mewujudkan generasi unggul bermartabat dan berkepribadian sesuai dengan profilnya melalui mewujudkan generasi unggul bermartabat masih kata-katanya biar ada. Sebentar. Maaf ya, ada iklan. Mewujudkan generasi unggul bermartabat, berbudaya lingkungan dan banyak sekali dannya ya. Mewujudkan generasi unggul bermartabat, berbudaya lingkungan dan tolong diketik Ayu Mas. menurut saya ya teman-teman. Kan generasi unggul gini aja deh, mewujudkan generasi unggul sesuai dengan bermartabat berkepribadian mewujudkan generasi unggul berkepribadian profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan melalui Merdeka Belajar. Ya, pakai juga Merdeka. Men sehatnya aja susah. Segini. Ya, oke lah. Mewujudkan generasi unggul. Sebenarnya intinya sama aja sih ya. Sama aja. Cuman kata-katanya biar
biar pas. Mewujudkan generasi unggul, berkepribadian profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan melalui Merdeka Belajar. Ya. Udah diketik Ayu Mas. Mewujudkan generasi unggul melalui Berkepribadian, oh ya, mewujudkan generasi unggul, berkepribadian profil pelajar Pelajar Pancasila. Pancasila, habis itu berbudaya lingkungan gimana? berbudaya lingkungan tuh maksudnya gimana sih, Mbok? Jadi basisnya setiap gitu tuh kita peduli terhadap lingkungan. Kalau udah budaya kan sudah melekat gitu artinya. Benar nggak sih? Ya, budaya peduli lingkungan. Wujudkan generasi unggul, berkepribadian profil Pancasila, berbudaya lingkungan, melalui Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Pas? Pas. Ya. Diam, Dek. Memang OPS ini memang cepat mengetiknya ya. Luar biasa ini. Kan kalian ngomong, tanganku gini, bekerja. Ayo, jangan lupa di-save, besok masukkan ke Canva. Bu Ina. Bu Ina lagi, baiklah. Anak bawang emang gitu ya. Anak bawang. Oh, Bu Ina aja yang nge-save. Langsung. Udah tak save kok. Lalu setelah itu apa? Jadi apa langsung isi bagja perubahan itu ya? Langkah-langkah itu ya? Gimana mau share screen? Kan sudah dapat rumusan. Setelah itu apa ya? Kayaknya besok deh kita bisa kerja sekalian, nggak sih guys? Di Loka. Oh, ya kan Pak PP nggak apa-apa. Pak PP-nya nggak ada. Kan kita udah punya masing-masing, tinggal nanti digituin aja, diambil yang bagus yang mana gitu ya dari rumusan-rumusan yang ada itu kan. Kalau kita gabung semua kan banyak, nanti kita pilih aja, tinggal pilih, copy paste, terus diedit deh sama Bu siapa? Bu Ina. Bu Ina lagi. OPS. Orang itu lo nggak pakai Canva, cuma udah ada ininya kan, PowerPoint. Iya, sudah ada format bagiannya pasti kalau atap habis rumusan visi bersama kita sebelum ke prakarsa perubahan kita ke atapnya. Aset, tantangan, aksi pembelajaran. Kalau ini agak panjang, besok aja kita bahas ya teman-teman. Jadi kita langsung saja sekarang intinya dari yang sudah kita susun itu. Iya. Prakarsa perubahan apa yang mau kita, yang mananya yang mau kita gini. Ya itu dah kan kayak tadi yang udah prakarsa perubahan. Kan ada unggul, profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan. Yang mana rasanya yang mau dari teman-teman? Sudah, Adik, sudah. Sudah ya? Minum air. Bu Depi kenapa Bu Depi? lagi tidak seaktif biasanya. saya kedatangan tamu bulanan. Oh alah.
Lagi ini PMS, hati-hati. Bisa-bisa saya berubah jadi macan. Macan tutul. Terus gimana nih tadi yang atapnya itu besok gitu? Yang kita intervensi yang mananya nih? Generasi unggul, budaya lingkungan. Kalau yang berkepribadian profil pelajar Pancasilanya saja gimana? Kan Ya itu gini, lebih banyak dominan ya. lebih banyak referensi juga. Kalau yang gini berbudaya lingkungan tuh saya kurang mengerti soalnya. Sama. Apa kira-kira gininya dibuat kegiatannya? Sejujurnya aku masih blank. Gini Masih teman-teman, ngebuk. gini. Kayaknya yang paham ini Mbak Apri, jangan ditinggalkan kita. Maklum ya, iklannya banyak kalau udah Lagi jam-jam rempong segini. ya. Kasihan. Intinya adalah Berikanlah kita pencerahan. dari visi, sebenarnya kita nyusun atap tuh, artinya dari aset atau kekuatannya, dari yang kita punya tuh yang mana yang paling mungkin untuk dilakukan prakarsa perubahan gitu. Misalnya dari unggulnya, dari profil pelajar Pancasilanya, dari berbudaya lingkungannya, yang mana yang paling muncul dari aset yang kita punya, dari kekuatan yang kita punya di sekolah, yang ada di sekolah masing-masing, gitu. Yang mana yang paling memungkinkan untuk, yang paling realistis gitulah untuk kita lakukan perubahan yang utama dulu. Kan kayak misinya gitu, ini kan visi. Terus misinya tuh apa yang pertama yang kita lakukan, prakarsa perubahannya di mana gitu. Kalau sebenarnya aku juga belum terlalu, artinya belum kebayang nih dari kita nih apa yang mau dikembangkan. Kalau kita pakai, kalau profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya? 5. Iya, ada banyak itu lumayan. Kan itu bisa juga diambil entah Nah, kreativitas. salah satunya salah satu ya. Dari ke-6 pilih, boleh. Bisa, Ya, bisa. bisa. Misalnya susun dah sekarang prakarsa perubahannya berdasarkan ke-6. Pilih satu aja. Misalnya kalau kita kreativitasnya, apanya yang mau kita ngapain kita biar anaknya tuh biar bisa kreatif gitu maksudnya. Iya. Terus kalau mau berbudaya lingkungan, ngapain program kita yang paling gitu dah, perubahan, prakarsa perubahan, ngapain kita dari berbudaya lingkungan, intinya gitu. Yang mana satu aja yang gini. Kok ibu jadi batu? Berarti yang profil aja yuk. Yang bernalar kritis gimana? Kalau bernalar kritis boleh. Apa pakai kalau bernalar kritis ya? Bernalar kritis. Hots. Kan soal-soal dari aku kayaknya keluar dari Padlet yang kita tulis aja tadi bisa langsung. Mana ya? Ayo. Suaranya ini mau definisi. Dia berubah, jangan gue jadi macan tutul. Ini nih punyanya Ina bagus sebenarnya berbasis digital dulu. Apa sih aku tulis, berbasis digital tuh apa? Kadang yang berbasis digital. Berarti kan kreativitas ya? Iya. Apa inovatif? Apa sih? Lebih ke kreativitas enggak? Tadi mana sih? Aku enggak. Iya, pembelajaran berbasis digital itu kan meningkatkan kreativitas murid. Boleh, itu pakai yuk. Ya, pakai. Toh kita semua sudah menerapkan kan? Iya. Betul. Ada diketik Ina. Kalau di sekolahku yang berbasis digital tuh cuman baru bisa pakai LCD doang muridnya. Sama sih. Kayak zaman COVID tuh kan anak-anak tuh udah kayak kenal classroom kayak gitu kan juga. Kayaknya kalau realnya tuh kayaknya kalau realnya bisa kita ajak game sih.
Itu enggak, aslinya kalau di kelas tuh biasanya gimana sih Ya, kalau gitu. SD itu, kalau SMK kebetulan kan anak-anak sudah bawa HP, jadi banyak bisa dikembangkan berbasis digital tuh. Kalau kita yang real gitu, yang berbasis digitalnya Bisa kayak gini loh, Mbok. Apa kan ada tuh kayak di spin itu. Aku dulu pernah bikin itu kayak kegiatan spin itu ya. matematika spin nanti. Spin itu ya salah Ya, Kok putus-putus? Aku yang jelek ya sinyal. Enggak, bagus kok kedengaran di sini. Aku yang jelek Tapi suara kayaknya. Mbok. Oh. Ya. Mbak ngomong apa barusan? Kayak apa? Word wall tuh ya, pakai word wall tuh. Iya. Kayaknya, oh gitu iya, aja. bisa. Oh gitu dah Kan yuk. random Ya, nanti pas. dia berhenti. Boleh. Itu dah Boleh. nanti dia bisa berhenti dapat soal tiba-tiba tanpa mereka duga-duga. Selain kreativitas juga gini nggak sih, menyenangkan nggak sih? Nalar kritis. Nalar Iya, kritis. menyenangkan. Minat belajar Menyenangkan. kan bisa jadinya itu. Kalau dilihat dari Menyenangkan, motivasi kan bisa itu. Termotivasi dia menjawab Ya, soal meningkatkan anak-anak kan gitu. motivasi. Ya itulah. Jadi di antara mohon Lagi maaf kita teman-teman. kasih gini reward gitu kan tambah dah nanti. Jadi intinya apa? Jadi Intinya untuk meningkatkan meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran berbasis teknologi gitu. itu pembelajaran digital. Itu yang kayak Ina tulis aja loh. Adik minum susu ya? Apa? Minum susu ya? Menumbuhkan sikap kreatif. Oh ini tan. Mengembangkan pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Ya itu dah. ya Tak tulis di chat. Ya. Yang ditulis diketik, Bu. Pembelajaran berbasis digital. Kalau Arna yang bernalar kritis itu gimana tadi? Apanya? Nggak dapat. Yang bernalar kritis. Pembelajaran digital juga. Enggak. Menemukan sikap kreatif dan bernalar kritis pada anak dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu aja pakai punyanya Bu Ina aja pakai. Punyanya saya ngambang. Ya, kita ambil satu dimensi aja dah, kreatif aja dah, Mbak. Ya, iya. Kreatif menjadi inovatif nanti dia gitu. Satu aja dah ambil dimensinya. Kayak kata-kata Busa. Ina, kopi yang punya. Ina dah. Itu di chat. Mengembangkan pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Untuk kayak gitu. Mengembangkan pembelajaran Ya. berbasis Masuk juga ini di punya saya itu. Ya. Kurang, Mbak? Pas. Bagjanya nggak panjang. Bisa. Bagjanya nggak panjang. Kalau asetnya, nih ada di contoh ya, di contoh di penjelasannya. Gini kata-katanya asetnya. Kan atap tuh aset tantangan aktif sebelum ke prakarsa perubahan nih. Enggak, sebelum ke prakarsa dari visi bersama aset, setelah aset baru prakarsa perubahan, setelah prakarsa perubahan baru turunannya baru di bagja nanti. Jadi kalau aset atapnya ini asetnya itu anak berkemampuan untuk mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam. Jadi asetnya tuh kekuatannya anak dapat mengakses gitu kali ya. Anak mampu mengakses
sumber belajar di dunia maya yang beragam gitu ya. Sumber belajar dunia maya ya, yang beragam. Itu sekarang Mbak dibikin, Mbak. Ketik aja nah, mumpung jangan ketik di chat aja ya juga ya. Nanti hilang chatnya kita. Ntar aku buat dulu. Sumber belajar daring pakai yuk. Oh, Jangan boleh. menggunakan dunia maya. Dunia maya, betul. Dunia maya belum tentu. Sumber belajar digital? Ya, boleh juga. Mengakses sumber belajar. Kalian yang ngomong ya, aku yang ngetik ya. Aset. Tar dulu. Asep. Apa? Anak murid, Siswa. ya peserta didik atau murid sih istilahnya sekarang kan. Peserta didik mampu mengakses sumber belajar kan, ya. Sumber belajar di apa tadi? Berbagai. Apa? Yang beragam di dunia di apa tadi jadinya? Sumber belajar daring. Belajar yang beragam. Sumber belajar daring yang beragam gitu? Daring tuh ya boleh. Kok daring sih? Bukan daring sih, kurang pas ya. Iya, sumber belajar yang beragam gitu aja dah. Enggak, karena kita kan digital gininya. Sumber belajar. Digital. Sumber belajar. Bener ya gini, kalau kayak contoh di gini nih, anak mampu mengakses sumber belajar di dunia maya yang beragam. Ini contoh di LMS nih. Kita kan pas pakai itu. Belajar di dunia maya. Sumber belajar di dunia maya yang beragam. Sumber belajar yang beragam di dunia maya. Yang beragam. Nih ya, tak baca ya. Peserta didik mampu mengakses sumber belajar yang beragam di dunia maya. Nah, pas. Apa lagi? Tapi kalau ini panjang sekali kata-katanya dia. Ya, adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi atau narasi atau ide atau opini. Mbok nemu di mana sih, Mbok? Kopas. Yang mana itu? Ada sih, aku udah kopas nih, sudah kopas. Itu nemu di LMS kita. Ya, masa Ina suruh ngutik. Loh, kan kita mengetik apa yang akan kita tulis di Canva kita. Baiklah, ayo dibaca. Ada. Kalau ini tantangannya tuh asetnya kan. Kalau ini dia tantangannya mengarahkan kebiasaan murid melakukan kopas atau salin tempel. Mereka lebih ke, kalau anak SD kan kita tujuannya bukan untuk kopas salin tempel kan. Mengarahkan peserta didik agar tidak gitu. Agar gimana, Mbak? Agar tidak melakukan budaya kopas. Bukan, ini nak dicontoh di LMS nih gitu. Ragu tuh segitu. Apa kan jam-jam segini nih, jam-jam nggak bisa berpikir. Iya, ini otak sudah kasar aja bawaannya. Ayo cepat. Nah, sudah segitu aja dulu. Tantangan gimana tadi? Kopas ya diambil ya? Enggak, kopas tuh contoh di LMS. Kalau kita tuh tantangan. Kalau asetnya kekuatan tuh anak-anak tuh bisa mampu kan untuk mengakses di dunia maya.
Itu asetnya kita, kekuatannya kita. Terus tantangannya, apa sih tantangan dari visi kita tuh? Gini Terbatasnya ini tuh. Sarana. Nah, maksudnya kayak gini nggak sih, Mbok? Kayak kontrol supaya dia tidak mengakses hal lain itu loh. Kan biasanya anak SD tuh disuruh lihat apa, dia buka tab apa gitu loh. Maksudnya itu fokusnya. Pengawasan gimana orang tua. kata-katanya ya? Gimana menyusun kata-kata untuk itu supaya dia terkontrol untuk buka tab sesuai dengan perintah. Kewaspadaan terhadap Konten negatif. Kewaspadaan terhadap situs yang dibuka gitu. Situs yang diakses. Kewaspadaan terhadap ya boleh situs dari akses. Besok kita gini. Besok kita sempurnakan. Betul. Sekarang otaknya ngeblank. Kewaspadaan apa sih? Kewaspadaan terhadap situs yang diakses. Nah, terus itu tantangan. A-nya lagi satu apa? Aksi. Kakak, Bubuk, Kak, Aska, udah nonton? Apa aksinya? Contohnya gimana sih? Contohnya membantu anak untuk belajar atau berlatih membuat citasi, pesan yang efektif, mengkreasi narasi, ide, opini mereka sendiri. Kita aksinya dia jujur aja nggak bisa mikir aku. Aku mencernanya aja sulit. Kata-katamu barusan. Berarti bakal disuruh ngapain muridnya dengan sumber belajar itu kayak gitu ya? Ya betul. Bakal disuruh ngapain muridnya kayak gitu ya? Tadi kita kan sudah bahas sebenarnya yang apa tuh word wall kayak gitu tuh apanya, bagian flip card-nya kah, bagian apa gitu. Game ya? Sumpah ya otaknya nih. Membuat presentasi gitu ya, kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Maksudnya yang maksud kita berbasis digital untuk kreativitas siswa nih yang bagian mananya gitu maksudnya. Apanya yang berbasis digital gitu. Kalau di SD sampai mana dia ya? Mampu kayaknya anak-anak. Kalau di SD paling dia cuma jawab-jawab kuis di word wall-nya aja. Kalau untuk mengaksesnya kayaknya kita yang perlu gini nyarikan gitu loh. Ya. Nggak bisa mikir sekarang. Berapa menit kita diskusi? Padahal 100 menit pakai kayak listrik gitu ya. Sampai jam 11. Untuk hemat baterai aku gaya, aku paham, tapi yang dari web ya. Guys. Putus-putus, Wina. Hah? Putus-putus saya dengarkan di sini. Gini. Ya. Halo, masih putus-putus. Nggak, udah jelas. Nggak, sudah. Aku tutup gini. Apa namanya? Pernah kan gini, tapi bantuin nyusun kata-kata. Misalnya kayak gini. Waktu praktikum rangkaian listrik, supaya menghemat biaya, aku nggak beli baterai, aku nggak beli bolam, jadinya aku mencari web untuk, ada sih webnya itu, aku lupa namanya. Jadi di sana anak bisa ngakses langsung itu touchscreen gitu, dia menyusun rangkaian listrik gitu. Jadinya paham tanpa harus mengeluarkan modal gitu. Bisa itu lewat HP itu, yang pakai aplikasinya itu kan?
Iya, Kita jadi harus pakai laptop. kayak game kan untuk mereka. Iya, iya. Kayak Simulasi game. gitu ya, simulasi digital. Simulasi Iya, iya. memasang rangkaian listrik ya. Pernah juga sama muridnya. Nah, itu begitu itu di kontennya ya. Gimana sih? Aku nggak bisa menyusun kata-kata. Misalnya kayak dia main piano pakai aplikasi apa kayak gitu deh ya. Iya, Nah. gamenya kan ada tuh game bermain piano dan lain sebagainya. Membantu Jadi intinya apa? membantu anak untuk belajar atau berlatih. Atau memahami konsep gitu kali ya? Iya, membantu anak untuk belajar atau berlatih kan kayak tadi nggak mesti itu kan nggak mesti artinya main piano gitu, ada kan juga yang pencet-pencet. Bereksperimen. Belajar. Membantu anak untuk belajar atau mengkreasikan materi pembelajaran berbasis digital. Atau gini, memahami konsep kan juga bisa, Mbak ya. Membantu anak memahami konsep pembelajaran dengan menggunakan berbantuan media digital. Ya, itu dah. Boleh, itu dah. Apa ayo? membantu peserta didik memahami konsep pembelajaran dengan berbantuan media digital. Dengan berbantuan media digital. Misi dengan berbantuan media digital. Berbantuan media digital. Media pembelajaran digital apa media digital? Ya, media pembelajaran digital. Nah, mana itu? Sepertinya Bu Devi ini sudah 5 cm sekarang ikuhnya. Takut saya. Tak baca ya. Membantu peserta didik memahami konsep pembelajaran pembelajaran digital. Nah. Ngebuk nih semua. Nah, apa lagi? Sampai jam berapa? Kita balik apa enggak nih? Sampai jam berapa? Ya udah harusnya 10.15 ya. 10.15 harusnya ya. Selesainya kita jam 10.15 harusnya. Ya, seharusnya. Balik. Ya, yuk balik. Yuk, anak perawan enggak baik bubuk malam-malam. Tapi anak-anak lagi main HP loh. Coba tanya yang di kelompok. Ayo. Tanya apa? Selesai. Tuh. Coba tanya apa? Bu Depi cantik. Makasih. Tanyain. Siapa nanya? Udah Ayu Mas yang nanya. Nanti kita kerajinan, ternyata mereka udah selesai dari tadi. P1 lagi pembelajaran. Anak memahami mengapa mereka perlu menjunjung tinggi kreativitas, integritas akademik di era informasi dengan kemajuan teknologi digital. Oke, besok kita kopas. Tolong dong, Mbak. Udah nggak gini nih. Iya. Tidak kondusif. Oh, belum ada yang merespon ini. Lagi tegang ini berarti. Lagi tegang apa udah bubuk? Apa jangan-jangan udah ditutup ya di sana ya? Ya. Tidak mungkin. Kita coba miss call dulu. Ayo, sudah. Sudah katanya. Oh, sudah. Bu ini bilang sudah. Kita live ya. Live dulu ya. Oke.